Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku Rina. Aku tuh sebenarnya kan udah lama banget ya nggak bikin MV reaction gitu dan emang hari ini aku juga nggak mau bikin MV reaction, tapi kali ini aku mau bahas tentang GOT7 gitu sambil dengerin lagunya GOT7 yang terbaru yaitu Last Piece. Kenapa aku bahas GOT7 gitu, karena memang aku sebenarnya cukup tahu beberapa lagunya GOT7 gitu, dan mungkin lagu-lagu GOT7 itu nanti akan jadi kenangan gitu, karena kita nggak tahu kapan mereka bakalan balik gitu. Karena ya kita tahu nih, bisa dibilang sih GOT7 Last Piece yang dirilis tanggal 30 November kemarin bakal jadi lagu terakhirnya GOT7 gitu. Mereka sebenarnya masih memutuskan untuk bersama gitu, tapi ketujuh-tujuhnya harus meninggalkan JYP Entertainment. Bukan JYP yang sebenarnya mendepak mereka, tetapi memang mereka sendiri yang memang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan JYP Entertainment. Pada dasarnya sih sebenarnya JYP Entertainment ingin GOT7 ini masih berada di naungan JYP, tapi dengan berbagai diskusi yang panjang dan pembicaraan yang panjang di antara member GOT7 gitu, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan JYP Entertainment. Sedikit bahas lagu Last Piece nih ya. Last Piece ini tuh merupakan full album keempat yang bertajuk Breath of Love gitu, dan ini title tracknya adalah Last Piece gitu. Masih lagu diciptaannya dari sang leader ya, Uchibi gitu, dan beberapa lagu-lagu dari album Breath of Love ini juga lagu-lagu yang dimana member GOT7 juga berkontribusi dalam penulisan lirik dan juga menciptakan lagu. Saya bukan Agassi, tapi saya bisa merasakan bagaimana perasaan Agassi melihat dari grup favoritnya harus bukan berpisah untuk selamanya, tetapi mereka harus berpisah secara manajemen agensi gitu. Ketujuh-tujuhnya itu keluar dari JYP dan ketujuh-tujuhnya harus menjalankan kontrak baru dengan agensi yang berbeda-beda juga. Kalau membayangin mereka masih bersama dan untuk comeback itu bisa, tetapi mungkin sangat sulit sekali gitu. Bukan hanya lagu Last Piece dan Breathe ini sih yang bakal jadi lagu terakhir, tapi panggung terakhir dari GOT7 bersama-sama itu ada di Golden Disc Award, dan entah kapan kita bakalan lihat mereka bertujuh bersama-sama lagi, karena balik lagi mereka meninggalkan JYP dengan masuk ke agensi baru yang berbeda-beda, jadi untuk menyocokkan schedule pasti akan lebih sulit. Ada beberapa kabar yang memberitakan gitu kan masing-masing member ini kemana setelah keluar dari JYP. Jin Young atau Bang Jin Young ya, dia akan menandatangani kontrak dengan BH Entertainment. BH Entertainment ini emang agensi yang lebih mengedepankan aktor. Ya kita tahu sih kalau Jin Young ini udah banyak banget membintangi drama gitu, jadi nggak aneh sih kalau dia memang memilih agensi yang memang mungkin bisa membesarkan dia sebagai aktor. Kemudian Youngjae itu kabarnya dia akan ke Supreme Artist. Lalu Jukseum ini memang sudah dikabarkan sudah berdiskusi dengan labelnya dari J-pop, yaitu adalah OMG. Sang leader JP ini dikabarkan akan terdatangan dengan label hip hop terkenal, cuman kita masih belum tahu. Kemudian ada BMM ini dia ingin aktif di Korea dan juga di Thailand. Jadi dia menandatangani kontrak yang bersama dengan agensi Make Us Entertainment. Kemudian Mark itu kabarnya sih Mark bakal kembali ke Amerika. Kabarnya sih dia bakal bikin channel YouTube, dan aku sih dengar dia akan merilis single gitu, dan mungkin duet dengan siapa kayak gitu. Terus juga kembali ke labelnya Team Wang yang memang banyak aktivitas di Cina, tapi dia akan mencoba tetap aktivitas di Korea secara terpisah. Ini yang bikin aku merasa ragu bahwa suatu saat mereka akan comeback itu agak susah gitu, apalagi nanti mereka juga bakalan menghadapi yang namanya adalah jadwal wamil yang pasti akan jauh lebih sulit gitu. Suatu agensi aja kalau kena wamil itu agak lebih sulit, apalagi dengan beda agensi seperti ini. Sebenarnya akan mungkin lebih mudah buat mereka untuk comeback ketika
mereka meninggalkan dari JYP Entertainment, tapi mereka tetap masih bersama dengan mendirikan agensi sendiri. Dan agensinya itu ya isinya mereka bertujuh semua gitu. Itu akan jauh lebih mudah. Kayak mungkin masih kan dulu Bis itu dulu debut tahun 2009 di bawah agensi Cube Entertainment, sehingga pada akhirnya awalnya itu berenam, tapi akhirnya tinggal berlima karena Hyun Sang yang memutuskan keluar dari Bis. Bahkan saat itu belum memutuskan kontrak dengan Cube ya, waktu itu Hyun Sang udah keluar dari Bis. Jadi ketika perpanjangan kontrak, akhirnya semua member Bis juga memutuskan untuk keluar dari Cube Entertainment. Tapi mereka tuh masih tetap berlima gitu, dan akhirnya mereka membuat agensi sendiri yang bernama Around Us Entertainment, dan akhirnya mereka bikin grup baru lagi dengan nama Highlight, karena memang waktu itu pihak Cube Entertainment tidak mengizinkan Bis menggunakan nama Bis lagi, karena memang Bis itu nama dari Cube Entertainment gitu. Jadi sudah meninggalkan Cube Entertainment, nama Bisnya juga hilang, tapi mereka tetap masih bersama berlima dan bikin agensi sendiri, dan akhirnya debut lagi gitu dengan orang yang sama tapi dengan nama yang berbeda, yaitu Highlight. Ini yang aku maksud gitu, mungkin kalau seandainya GOT7 membuat langkah seperti ini akan berbeda. Nah selanjutnya sih bahas banyak yang berspekulasi kenapa GOT7 harus keluar dari JYP. Banyak orang yang bilang bahwa alasannya karena mistreat gitu, karena mungkin ketidakadilan yang diterima oleh GOT7. Makanya kita pribadi tuh nggak bisa ngejudge seperti itu, karena kita nggak tahu yang sebenarnya yang bisa ngerasain juga GOT7. Mungkin yang bisa kita lihat itu dari luar ada promosi kurang. Mungkin para fans akan merasakan bahwa GOT7 itu ketika comeback, sebenarnya kalau dipikir setahun itu mereka sering comeback, tapi ya hanya sekedar tampil di acara musik, tapi habis itu kayak nggak ada promosi di acara lain kayak variety show atau bintang tamu apa, itu emang agak kurang. Kayaknya yang punya kegiatan individu pun juga lebih kebanyakan sih Jinyong yang di aktor. Ya tapi balik lagi sih, kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya gitu. Yang paling tahu tetap GOT7 sendiri yang merasa GOT7 sendiri. Kita hanya bisa mendoakan sih semoga mereka tetap bisa bersama, tetap bisa menjalani karir mereka di jalan mereka masing-masing, bisa sukses. Sebenarnya kalau dibilang promosi kurang sih, sebenarnya kalau dipikir Day6 mungkin juga lebih sedikit sih dibandingkan dengan GOT7 dari segi promosi ya. Kan itu resmi keluar dari JYP Entertainment pada tanggal 14 Januari 2021. Jadi per Januari mereka sudah meninggalkan JYP Entertainment, dan nggak lama setelah itu sih si JYP itu keluarkan artikel baru bahwa mereka mengumumkan 2PM akan comeback berenam. Banyak netizen yang bilang bahwa ini tuh kayak nyindir GOT7 gitu. Aku pun juga merasa bahwa ini tuh kayak JYP tuh kayak GOT7 udah pergi sih ninggalin, tapi aku masih punya 2PM gitu, dan tunggu 2PM itu sih. Ada sedih, ada bahagia juga gitu, karena 2PM ini emang udah jatuh lama banget, sejak terakhir tuh tahun 2016 album Gentleman tuh ya. Dan memang harus hiatus karena satu persatu membernya itu harus wamil, dan karena membernya itu cuma tinggal 6, jadi satu persatu tuh wamil. Nanti pulang wamil, yang nggak wamil cuma Nikun kan yang pulang wamil, yang mereka sibuk di YouTube-nya JYP 2PM sambil menunggu member yang lain. Jadi mereka akan comeback menunggu Junho balik dari wamil sekitar bulan Maret 2021. Dan mereka akan comeback berenam. Ya ini lebih mudah ya gitu kan, walaupun si Taecyeon ini keluar dari JYP, tapi mereka masih punya 5 member yang JYP, jadi akan lebih mudah untuk mensinkronkan schedule gitu. Agensinya dari Taecyeon sendiri pun juga mengizinkan. Bahkan beberapa waktu lalu sih mereka memperingati anniversary mereka 2020 kemarin. Jadi anniversary yang ke-12 tahun ya, karena emang mereka debut tahun 2008. Taecyeon hadir gitu ya. Taecyeon itu tanpa Junho sama Chansung, karena emang posisi Junho sama Chansung masih wamil. Oke, demikian nih bahasan aku tentang GOT7. Mungkin yang ingin komen atau ingin apa boleh
komen di bawah ini doanya untuk God Seven, boleh. Oke, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya, klik notifikasi untuk notifikasi video berikutnya. Thank you so much for watching, see you and bye.